Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Marilah mengangkat tanganmu, katakan shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita karena kita dalam rumah Tuhan yang bersuka cita. Kami undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini beribadah secara online. Saya percaya dimanapun saat ini kita berada, kita akan membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di bulan yang ke-9 di tahun ini, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat rohani, berkat kebajikan, berkat kemurahan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu ya Allah. Syukur padamu kamu ya Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk bulan yang ke-9 di tahun ini ya Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu mengejar kehidupan kami Bapa yang baik.
Sehingga kami Engkau hantarkan Tuhan di bulan yang ke-9 ini Bapa yang baik. Kami mau katakan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih untuk bulan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu surga akan terbuka atas seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengiringi setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang bulan ini Tuhan. Berkat kebajikan, berkat-berkat rohani ya Tuhan, dan berkat kemurahan-Mu Tuhan akan Kau limpahkan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Bapa yang baik. Dan dalam ibadah kami Tuhan, kami rindu menikmati kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga banyak orang ya Tuhan Yesus di tempat ini akan mengalami mujizat, yang akan mengalami pemulihan, yang akan mengalami kelepasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan segala sesuatunya Tuhan akan Kau jadikan ya Tuhan bagi setiap kami Bapa. Bagi-Mulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kami yang siap meninggikan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Mari katakan bersama-sama. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Mari katakan lebih lagi. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta ya Tuhan, cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap sama. Indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap sama. Mari hanya jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari hatimu. Engkau yang mengasihi Tuhan. Kasih cinta yang kau
Yesus yang menjadikan kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Abba, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Kau Allah. Haleluya. Aku
pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami ya Tuhan. Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Sekalipun dunia tidak melihat hati kami ya Tuhan, sekalipun dunia tidak mengerti ya Tuhan keberadaan kami, oh tapi kami masih punya Tuhan yang mengerti hidup kami ya Allah. Kami masih punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang menerima hidup kami ya Allah. Oh, nama kasih-Mu yang menarik kami ya Tuhan, menghadap Bapa kasih karunia-Mu ya Allah. Kasih-Mu yang memampukan kami ya Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat kasih Tuhan. Engkau yang telah dibebaskan, Engkau yang telah dipulihkan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kepada Engkau Tuhan di siang hari ini. Kami agungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus, membawa segala apapun Tuhan Yesus, apapun yang kerinduan hati dan pikiran kami Tuhan pada saat ini, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Itu kewajiban kami seorang Tuhan Yesus, manusia yang tunduk di hadapan Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat jemaat di tempat ini saat ini Bapa. Mereka datang di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan profesi jemaat yang datang pada saat ini di siang hari ini, Engkau memberkatinya bagi mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus yang ajaib Bapa untuk memberkati jemaat-Mu saat ini. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat Tuhan barisan pengerja di tempat ini Bapa. Mulai dari Aser Tuhan Yesus, pemain musik Tuhan Yesus dan kolektor Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati semuanya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus dengan urapan minyak yang baru turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat Tuhan Yesus atas kota kami Tuhan, kota Tarutung Tuhan Yesus. Engkau berkati kota Tarutung ini Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus bahwa mata-Mu tertuju atas kota Tapanuli Utara ini Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas Tapanuli Utara ini. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berkarya atas Tapanuli Tuhan Yesus. Engkau berkati udaranya Tuhan, berkati airnya, berkati semua apapun lahan pertanian Tuhan Yesus yang ada di Tapanuli Utara ini Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Mulai dari Sabang dan sampai Merauke Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah mata-Mu tertuju atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau selamatkan bangsa kami ini dalam segala pencobaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau jauhkan Tuhan Yesus bangsa kami ini dalam segala perpecahan Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan Yesus. Mulai dari yang tertinggi sampai ke yang terendah Tuhan Yesus. Engkau berkati Presiden kami Tuhan Yesus Joko Widodo Tuhan Yesus. Sampai ke Tuhan Yesus para menteri-menteri Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus. Sampai ke kabupaten dan desa Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir atas mereka pada saat ini Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa buat pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin kami Bapa, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bapa di setiap Niko Notorajo Tuhan yang ada di Jakarta. Begitu juga yang ada di Medan Tuhan Yesus, Bambang Yonan Tuhan Yesus, dan serta Tuhan Yesus Ebi Prayitno Tuhan Yesus. Begitu yang ada di tempat ini Bapa, Gunawan Pangabian dan beserta dan wakilnya Tuhan Yesus, Sobel Pangabian. Engkau berkati para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir atas mereka Tuhan Yesus. Engkau terus berkati Tuhan Yesus keluarganya Tuhan Yesus. Berkati anaknya, istrinya Tuhan Yesus, cucunya, menantunya Tuhan. Engkau berkati para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan Yesus. Ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas ibadah kami ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini sebentar lagi kami Tuhan Yesus beria-ria Tuhan Yesus di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang membangkitkan roh kami Tuhan Yesus untuk berlompat di hadapan-Mu Bapa. Kami mari kita jemaat Tuhan yang siap menerima Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya rindu bertanya di antara berapa banyak di antara kita di tempat ini Bapak Ibu yang percaya dan sungguh sangat percaya bahwa kita adalah orang-orang yang kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya rindu bertanya berapa banyak di antara Bapak Ibu tempat ini yang baru pertama kali hadir di Gereja GB Tarutung Kota. Mari lambaikan tanganmu, jangan malu-malu Bapak Ibu. Adakah yang baru pertama kali hadir di Gereja GB Tarutung Kota?
Haleluya. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang setia, amin. Dan minggu-minggu berikutnya Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Mari menari bagi nama Tuhan. Engkau yang dikasihi Tuhan, engkau yang mengasihi Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
setiap kasih setiamu ya Bapa dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa yang baik, dengan kasih karunia daripadamu kami ingin memberikan yang terbaik bagi namamu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami percaya bahwa berkat rohani, berkat kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupan kami Bapa yang baik. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh melewati hari, minggu, bahkan bulan yang ke-8 di tahun 2023 ini. Tuhan hantar kami untuk memasuki bulan yang ke-9. Tahun di mana Engkau membuka pintu bagi setiap kami
untuk memberikan kami berkat-berkat rohani yang berlimpah. Kami sering mengabaikan berkat rohani menjadi kebutuhan pokok ketika kami memikirkan kebutuhan kami secara manusiawi. Yang ternyata kebutuhan rohani itulah yang menentukan kami boleh sampai kepada panggilan akhir. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, memasuki bulan yang ke-9 ini. Izinkan kami untuk boleh belajar banyak tentang panggilan-Mu. Untuk kami bukan hanya sekedar orang yang beragama, orang yang berkeinginan kepada oknum itu Tuhan. Namun kami benar-benar mengenali Tuhan yang kami sembah, mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kami rindu Engkau ajari, beri kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Beracara Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, lewat seluruh pergumulan, problem kehidupan yang sering menghampiri kami. Kami mau belajar tentang nilai kehidupan yang sebenarnya, sehingga kami semakin sempurna sebagaimana Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kembali kami menghampiri-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Janji firman-Mu bahwa Engkau bertahta di atas pujian kami, di atas seruan kami di hadapan-Mu. Nyatakan kehadiran-Mu lewat firman-Mu untuk memberikan kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan baru. Urapi pemberitaan firman pada siang hari ini. Hati, telinga, dan pikiran kami mari tawan Tuhan, supaya kami menjadi tanah yang subur, tempat di mana benih firman-Mu tertabur, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah. Itulah yang Tuhan nantikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman, katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam saya ucapkan bagi setiap kita. Di hari atau minggu pertama di bulan ke-9, kita tetap sehat, kuat, dan mengalami banyak hal yang membuat kita tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bulan September ini adalah bulan yang teramat penting bagi bangsa Israel. Di mana di bulan 9 ini itu perubahan tahun bagi mereka. Kalau kita di akhir tahun menjelang Januari kita mengalami pergantian tahun, tapi bagi orang Yahudi ini diadakan pada bulan 9 sesuai dengan penanggalan mereka sejak 5784 tahun sebelum Masehi. Nah, penanggalan ini tetap menjadi sebuah keyakinan bahwa bagi mereka bahwa memang setiap tahunnya itu memiliki pesan tersendiri dari Tuhan yang mereka sembah. Nah, mereka yakin bahwa Tuhan itu memberikan waktu, kalender atau tahun, bukan sekedar pergantian tahun, pertanda bahwa hari-hari ini terus berjalan. Tapi justru di sana Tuhan ingin berpesan setiap tahunnya bagi umatnya. Sehingga tahun itu benar-benar dapat diresponi, dimaknai oleh umat pilihan Allah tentang siapa Tuhan dan bagaimana dan rencana Tuhan untuk setiap mereka. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tahun 5784 akan dimasuki oleh bangsa Israel. Temanya ada satu hal yang teramat penting, yaitu bicara tentang pintu yang terbuka. Kemudian ada gambar mulut. Ini bicara tentang pintu kemurahan Tuhan sedang dibuka. Bukan dalam aspek materi saja, tapi dalam bentuk rohani. Di mana digambarkan lewat mulut itu adalah bicara tentang komitmen. Bicara tentang seruan, bicara tentang doa, bicara tentang hati nurani dari setiap orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah, itu berkat rohani. Nah, tema daripada tahun baru Israel ini berbicara tentang berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Nah, mungkin kita sering mendengar kata damai. Namun yang penting untuk boleh kita pahami, ternyata perdamaian ini adalah suatu kunci yang benar-benar untuk kita dapat membuka pintu-pintu kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan boleh dikatakan inilah yang menjadi kunci sorga. Di mana di dalam damai itu ada kasih, ada pengampunan,
Ada banyak hal yang mungkin sulit kita kerjakan, tapi memang itulah yang dituntut oleh Tuhan untuk kerjakan saudara dan saya. Nah, jadi dalam pembacaan kita hari ini, kita akan buka dari kitab Mazmur pasal 122. Di kitab Mazmur 122 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, silakan Bapak Ibu Saudara, dan di ayat 8 kita akan sama-sama. Ayat 6 berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ayat 7. Sama-sama. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Nah, di sini kita bisa melihat ada penekanan tentang namanya sejahtera. Semua orang merindukan ada sejahtera dalam dirinya. Sejahtera ini berbicara tentang keamanan, bicara tentang kebaikan, bahkan banyak hal-hal yang positif yang membuat kita melupakan segala duka atau melupakan segala hal-hal yang tidak baik, dan perasaan kita sejuk, Bapak Ibu Saudara. Ini senantiasa diinginkan oleh semua orang. Berbeda dengan tempat hiburan, memang tempat hiburan ini disediakan untuk memberikan kelegaan, hiburan bagi seseorang. Tapi ada orang yang berliburan ternyata tidak mendapatkan sejahtera. Mungkin dia letih, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak dapat menikmati. Namun suatu hal yang diingatkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Kita senantiasa berdoa, berkomunikasi, tersambung dengan Tuhan untuk mendapatkan sejahtera. Yang dalam hal ini dikatakan kesejahteraan Yerusalem. Bukankah Yerusalem itu adalah hanya sebuah kota di Timur Tengah? Bukankah Yerusalem itu hanya sebentuk kota tua yang telah berumur 1000 tahun lebih sebelum Masehi berdiri menjadi tempat kediaman orang-orang yang ada di sana? Nah, ternyata kata Yerusalem ini bukan hanya bicara tentang geografis nama sebuah kota. Yerusalem itu artinya adalah fondasi dari damai sejahtera. Tempat di mana damai sejahtera itu landasannya itu diletakkan. Sehingga oleh 3 agama terbesar di dunia ini mencoba merenggut Yerusalem ini, diklaim untuk menjadi tempat di mana mereka tersambung, di mana mereka terhubung dengan Tuhan yang mereka sembah. Kita tahu itu mayoritas agama Yahudi. Bahkan Yahudi ini berkisar sampai kira-kira 62% agama Yahudi di sana. Yang kemudian agama Muslim ada sampai 34%. Nah, namun Kristen kalau kita bisa melihat di sana sampai sekarang hanya 2%. Bahkan ada 1% aliran kepercayaan. Ini aliran kepercayaan ini saya pelajari dulu waktu saya pernah ke sana. Dikatakan aliran percaya ini percaya juga kepada Allah Bapa. Namun mereka meyakini bahwa kinerja Tuhan itu terhadap mereka disebut dengan reinkarnasi. Jadi misalnya kalau seseorang sudah meninggal, kalau menurut pemahaman kita dia sudah kembali, tidak muncul lagi. Tapi menurut pemahaman dari aliran kepercayaan ini, mereka bisa terlahir kepada seorang bayi yang lahir di kalangan keluarga mereka. Dan mereka pegang kuat ini, pemahaman ini. Nah, kemudian mereka diuji. Apakah benar inkarnasi daripada leluhurnya ada pada anak yang baru lahir ini? Ternyata ada benarnya. Karena apa? Ketika ditanya si anak ini, siapa namamu? Ya nama yang bersangkutan waktu hidup. Dan itu siapa? Itu anak saya katanya. Tahu anaknya ini sudah berubah, saudara. Nah, ini suatu konsep pemahaman yang muncul di kalangan bangsa Israel, orang Yahudi. Sehingga aliran kepercayaan ini bertahan sampai hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat mayoritas yang tinggal di kota Yerusalem ini, yang tidak seberapa luas, dan konon penduduknya tidak hanya berkisar 2 jutaan sampai hari ini. Kita pun heran, kenapa tidak bertambah? Kenapa tidak berkurang? Mereka itu diam di sebuah kota yang tua. Dan kita tidak melihat ada suatu perkembangan yang begitu pesat tentang bangunan kota tersebut. Namun kota itu sangat menarik perhatian. Sangat ada suatu kesan tersendiri untuk boleh kita melihat kota itu.
di mana kendaraan bisa berjalan dengan teratur. Bahkan saya hampir tidak melihat ada kerumunan sepeda motor. Bahkan saya tidak melihat ada di sana jalan macet. Mereka yang datang di sana adalah orang-orang dari seluruh permukaan bumi ini untuk berziarah dalam konsep agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Bahkan turis yang ateis juga ada mampir di kota tersebut. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang Yerusalem, itu fondasi dari multi damai sejahtera. Ini menjadi rebutan. Dan sampai hari ini kota ini tetap dilanda oleh banyak kerusuhan dan konflik. Dan inilah mengajarkan kita untuk boleh berdoa bagi Yerusalem secara geografis. Namun yang lebih pasti Tuhan menuntut kita untuk menghadirkan kembali fondasi iman percaya kita, fondasi damai sejahtera yang bangun di kota tersebut, di tempat kita masing-masing. Karena di sini dikatakan berbicara tentang tembok. Memang di sana ada bekas tembok yang dibangun. Itu tempat bait suci dulu. Sampai sekarang tembok itu masih ada sebagian yang disebut dengan tembok ratapan. Yang kemudian di sana ada puri, yaitu istana. Nah, Tuhan mengingatkan kita tentang tembok ini bukan bicara tentang tembok yang ada di Yerusalem lagi. Tapi kita berdoa untuk kembali memperkokoh fondasi iman percaya kita supaya benar-benar damai sejahtera Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dikatakan ada tembok di sana bicara tentang sistem pertahanan. Kemegahan kita untuk tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak benar. Bicara tentang puri, istana itu rumah kita masing-masing, rumah tangga kita. Supaya sejahtera itu boleh tinggal di tengah rumah tangga kita. Sejahtera itu boleh mengayomi keamanan, kenyamanan di negeri kita. Sejahtera itu boleh ada tinggal menjadi fondasi daripada damai yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak melihat berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem ini hanya bicara tentang sebuah kota secara geografis ada di sebuah negara di Timur Tengah sana. Dan sampai sekarang kota ini menjadi rebutan oleh agama tersebut. Bahkan kalau mungkin Anda lihat di media elektronik ada konflik, ada Palestina yang dibunuh oleh tentara Israel. Ini terus berlanjut. Nah, ini bicara tentang kegelisahan. Bicara tentang tidak akuran. Bicara tentang hilangnya damai sejahtera di dalam kota yang didiami oleh orang Yahudi tersebut. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fondasi apa sebenarnya yang mau kita doakan supaya terbangun? Yaitu Yerusalem di hati saudara dan saya. Di sini bicara tentang berdamai dengan Tuhan. Ada konflik apa saya dengan Tuhan sehingga saya harus berdamai dengan Dia? Dengan jujur kita harus mengaku Bapak-Bapak Saudara, sebenarnya kita sering berseteru dengan Tuhan. Kita sering berseberangan dengan Tuhan. Yang kalaupun mungkin kita selalu hadir sebagai orang Kristen di gereja, di tempat ibadah dan tempat-tempat lain. Namun kita harus menyadari bahwa ketika kita hadirkan iman percaya kita tanpa fondasi Yerusalem, tanpa fondasi damai yang dibagikan oleh Tuhan bagi kita, itu semua omong kosong, itu semua sia-sia. Jadi hidup kekristenan kita kalau memang tidak didasari suatu fondasi damai sejahtera dalam diri kita, teramat sulit kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mau lo hita pasupang dohot Tuhan ya karena anggosonong do damai di rohata. Yesus waktu mau naik ke surga, dia berkata, aku tinggalkan damai sejahtera bagi kamu. Dia tidak berkata, aku tinggalkan harta karun kepadamu. Tapi dia tinggalkan damai sejahtera. Itu bicara tentang hati. Sehingga kalau damai sejahtera itu ada bagi setiap kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan betul-betul dapat kita nikmati. Semua kita pernah kehilangan damai sejahtera, saudara. Pernah kehilangan. Sehingga Tuhan lebih memfokuskan damai sejahtera itu dimulai dari diri kita. Nah, jadi kalau kita diajak oleh Tuhan untuk berdamai dengan Dia, mari awali perdamaian itu terhadap dirimu sendiri. Berdamai kepada diri sendiri ini suatu pekerjaan yang sulit. Karena konflik terberat dalam kehidupan seorang manusia adalah peperangan dalam dirinya sendiri. Antara pikiran dan hatinya, saudara. Manusia memiliki pikiran. Apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dirasakan. Tapi ternyata hati ini sering dipengaruhi oleh pikiran. Sehingga pada saat kita gagal untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita pikirkan, kemudian kita tidak damai sejahtera. Kita kecewa, kita marah.
Nah inilah damai sejahtera yang hilang dalam diri seseorang. Nah jadi Tuhan mengajarkan pada setiap kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memulai suatu fondasi damai sejahtera dari Tuhan tinggal dalam diri saya, tinggal dalam rumah tangga saya, tinggal di dalam kenyamanan hidup saya. Itu mulai ketika kita memiliki cara berpikir yang selaras di pikiran kita dan di hati kita. Damaikan hatimu dengan pikiran. Sering kita ingin merontak saudaraku, karena kita mungkin disakiti oleh orang lain. Tapi Tuhan berkata damai sejahtera. Kasihi musuhmu. Kasihi orang yang menganiaya kamu. Nah ini di hati kita ditanamkan oleh Tuhan. Tapi pikiran kita ini melihat mukanya saja, kita sudah naik tensi. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita. Berdamai dulu dengan diri kita masing-masing. Kontrol dulu. Atasi dulu, damaikan dirimu. Karena di dalam buah roh yang diajarkan oleh Tuhan lewat kitab Galatia pasal ke-5, di akhirnya dikatakan sana untuk bisa tetap menguasai diri. Pengendalian diri. Pengendalian diri ini berbicara tentang bagaimana pikiran saya dan hati saya sudah berdamai. Sehingga damai sejahtera itu boleh tinggal secara permanen dalam diri kita. Nah ada orang ketika dia disakiti, ketika dia difitnah dan lain sebagainya, dia tetap tersenyum. Tapi sebaliknya ada orang sedikit saja dia dikritik, tensinya langsung 160. Bahkan mungkin dia menjadi emosi, mungkin dia marah, mungkin dia dendam, bahkan tidak cakapan sampai mati saudara. Nah ini suatu hal yang sangat sederhana namun teramat penting untuk kita kembali membangun damai yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan kita disebut namanya si damai di ini, nah hol nambah persoalan di hutau. Halo mod do guarin halesi hasugua ma pangalahona. Sering kita bertolak belakang dengan kenyataan cerminan kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan Yerusalem itu adalah pondasi kedamaian ganda, multi kedamaian ada di sana. Sehingga kenapa selalu ada konflik sampai hari ini di Yerusalem itu bicara tentang supaya damai, fondasi yang diajarkan oleh Tuhan jangan sampai terbangun dalam menyambut kedatangan yang kedua kali. Nah jadi jangan kita melihat Yerusalem secara sebuah kota geografis yang ada di Timur Tengah. Tapi kita lihat hidup kita adalah Yerusalemnya Tuhan. Rumah kita adalah Yerusalemnya Tuhan. Jadi jangan tidak usah bayar ongkos mahal-mahal untuk pergi ke Yerusalem. Tapi yang jelas bangunlah fondasi iman percayamu kepada Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu boleh tertaruh dalam diri kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin berdamai dengan Tuhan, saya awali tadi silahkan berdamai dengan diri sendiri. Nah pendamaian apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan? Dan sering Tuhan temukan dalam diri seorang manusia itu pemberontakan. Melawan otoritas Tuhan. Sering kita mengandalkan pikiran kita untuk mengatasi persoalan kita. Dan kita ambil alih apa yang menjadi tugas tanggung jawab Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita diajar Tuhan berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Tapi kenyataannya ketika ada sesuatu hal yang kita inginkan, kita ingin menjadi raja. Kita ingin menjadi penguasa atas diri kita. Bukan hanya atas diri kita tapi untuk orang lain. Kalau mungkin saya bisa jadi anggota DPR, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi ketua sinode dan lain sebagainya. Ini gambaran-gambaran yang dipertontonkan oleh dunia ini. Pada saat dimana seseorang itu memungkiri otoritas Tuhan atas dirinya. Sehingga kita diinginkan oleh Tuhan hari-hari ini untuk kembali merenungkan di posisi mana kita sekarang berada di hadapan Tuhan. Apakah saya ada di posisi atas sebuah tahta yang saya bangun sendiri? Atau justru apa yang Tuhan anugerahkan bagi saya untuk menjadi seorang yang percaya? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak secara kebetulan tahun-tahun ini kita masuk dalam tahun politik sampai tahun 2024 yang akan datang. Ini merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh negara dengan porsi undang-undang demokrasi. Rakyat yang memerintah. Kalau menurut saya lebih bagus teokrasi, biar Tuhan yang memerintah. Yang kalaupun kita pilih seseorang menjadi penguasa di bangsa kita ini, tapi kita tak berdoa untuk Yerusalem, damai sejahtera. Kiranya Tuhan menguasai setiap pikiran daripada para petinggi-petinggi negara kita. Semua sekarang serba berebutan untuk duduk di kursi kekuasaan ini. Koalisi ini bubar, pindah ke koalisi. Coba kalau saudara tonton di televisi Bapak Saudara.
Diturunkan spanduk, sementara spanduk itu biayanya mahal. Tanda ketidaksetujuannya. Jangan-jangan mereka juga kalah. Jadi tidak ada sejahtera dalam diri mereka. Nah, kompetisi politik yang terjadi hari ini sering menyeret kita. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa politik ini adalah politik orang-orang yang memang ingin dapatkan sesuatu dari kekuasaan. Kalau memang kita lihat orang-orang yang terpampang foto-fotonya di simpang-simpang itu, apa motivasimu? Satu alasannya untuk memperbaiki negara ini. Sementara keluarganya tidak diperbaiki, hatinya tidak diperbaiki. Macam mana dia bisa memperbaiki Indonesia ini? Jadi kita mulai dulu bercermin dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tugas saudara dan saya berdoa untuk mereka yang ada foto-fotonya di simpang itu. Supaya nanti Tuhan jamah pikirannya. Jangan pikirannya untuk mencari mamon. Karena kecenderungan ketika mereka duduk dan pensiun mereka masuk penjara. Rumahnya banyak mewah-mewah tapi dia bersenang tidur di penjara, saudara. Ini suatu konsep kehidupan yang nyata. Boleh kita saksikan sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau memang mereka duduk di kursi tersebut, biar mereka juga damai sejahtera, masyarakat damai sejahtera, ya kita harus berdoa untuk Yerusalem kita ini. Bangun kembali fondasi daripada damai itu lewat doa saudara dan saya. Sehingga kalau kita diinginkan oleh Tuhan untuk berdoa, itu bukan hanya sekedar simbol keagamaan kita. Tapi memang ada hati yang terbeban. Sama halnya ketika kita menjadi orang Kristen. Kemudian datang ke gereja. Jangan puas ketika Anda datang ke gereja hanya sekedar identitas agamamu. Jangan puas ketika kita datang berdoa kepada Tuhan hanya bicara tentang kebutuhan. Apalagi keinginan. Tapi yang Tuhan tunggu dari saudara dan saya, hampirilah dia atas dasar kerinduan hatimu kepada dia. Nama sihol doa Tuhan ubanaroa manopoto. Dang na dito gihot tetanggao manang narong nariko dia susah ekonomiku sehingga kaya nako. Sering kita memiliki motivasi yang lain sehingga kita tidak dapatkan damai sejahtera ketika kita berdoa. Seakan-akan Tuhan jawab doa kita tapi tidak kesejahtera, saudara. Namun Tuhan mengkehendaki kita untuk berdoa dalam arti atas kerinduan hati kita kepada Dia yang kita kenal, yang kemudian Dia sanggup melakukan apa jauh lebih daripada apa yang kita rindukan. Maka suatu saat damai sejahtera itu ada bagi setiap kita. Terlalu sering manusia zaman sekarang gelisah karena banyak hal yang mempengaruhinya. Tapi untuk apa kita memiliki agama? Untuk apa kita memiliki Tuhan Yesus? Kalau memang kita masih mampu dibikin gelisah oleh keadaan-keadaan di sekeliling kita ini. Nah, coba Anda bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak hal yang menakutkan ketimbang hal yang membuat kita gembira. Yang mungkin kita pagi sejahtera, kita sehat. Kemudian setelah siang hari ada masalah. Sore ada masalah, malamnya tidak bisa tidur. Nah, ini menjadi suatu gambaran bahwa pada saat kita berdamai dengan diri sendiri, pada saat itu pintu terbuka bagi kita untuk bisa berdamai dengan Tuhan. Nah, mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Di Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini tadi tentang hati dan pikiran. Roh itu penurut, hati kita itu penurut. Tapi sering pikiran kita menjadi penguasa, penentu. Panca indera kita ini menjadi pengendali. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap hadirkan Tuhan sebagai pemegang otoritas. Sekecil apa persoalanmu, jangan coba mengatasi dengan usahamu dulu, tapi laporkan dulu kepada Tuhan. Dan memang Dia sudah tahu, Dia sudah punya cara dan konsep untuk menyelesaikan. Ngapain repot-repot, saudara? Ini suatu hal yang perlu kita harus renungkan. Nah, saya dapatkan kesaksian seorang hamba Tuhan. Pada hari Kamis lalu kami berangkat ke Sidikalang untuk penguburan seorang pendeta senior. Nah, di perjalanan hamba Tuhan ini cerita kepada saya sedang akan menyekolahkan seorang anak ke sekolah teologi. Sementara di sisi lain dia berkata, aku masih berhutang memberangkatkan anakku yang paling besar kuliah di PB Bogor, bayaran semesterannya 6 juta. Tapi di hatiku disuruh Tuhan untuk menyekolahkan anak ini. Nah, mungkin secara manusiawi, secara pikiran hal ini sudah konyol.
Dia kekurangan uang, malah dia tambah pengeluarannya dengan menyekolahkan anak orang lain. Nah, tetapi dia berkata, tapi saya yakin yang disuruh Tuhan saya lakukan itu bukanlah tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Tuhan. Karena saya hanya melakukan apa yang dikehendaki. Nah, di tengah perjalanan saya bawa mobil, dia buka-buka HP-nya. Kemudian dia bacakan kepada saya. Ada seorang pengusaha besar di Jakarta yang tidak dia kenal. Telepon ke dia. Itu ada anakmu di PB semester 5. Benar Pak katanya. Nah, izinkan saya untuk boleh mengambil alih tanggung jawab Bapak atas sekolah anakmu. Yang penting sama saya, konsentrasilah dulu kau untuk pelayanan ini. Dia terkejut saudara. Dia terkejut, tidak kenal. Ini dengan siapa? Oh, saya dikenalkan oleh bekas Sekum GB, Pak Yosi. Anda diperkenalkan kepada saya. Nah ternyata bekas gurunya diingatkan kepada temannya satu grup kiranya dapat membantu keluarga ini. Dan apa yang dikatakan oleh mitranya ini, dia berkata, aku akan kirim setiap tanggal 1, berapa belanjanya kau kasih? Berapa biaya kosnya? Berapa semesterannya? Dan dia terus berjanji. Dan memang kenyataan saudara. Besoknya tanggal 1 langsung ditransfer kepada si anak ini. Dan dia berkata sampai selesai. Dan bahkan nanti setelah selesai saya akan sekolahkan kalau tidak di China, di Israel. Untuk menambah ilmunya. Nah inilah caranya Tuhan menjawab. Ketika memang damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Yang kalaupun menurut pikiran kita itu tidak mungkin. Tapi ketika kita berdamai antara hati dengan pikiran. Hati bicara tentang iman. Pikiran berbicara tentang logika. Nah ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pelajari. Nah, ini suatu perkara yang mungkin teramat sulit untuk boleh kita yakini. Tapi ternyata Tuhan itu ada dan hadir. Dia sanggup melakukan hal-hal di luar daripada apa yang kita tentukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari hampirilah Tuhan atas dasar kerinduan yang lebih didasari lagi atas pengenalan. Temukan dia. Jangan mau terganggu dengan keadaan di sekelilingmu yang sering membuat engkau kecewa. Pada minggu pertama bulan Agustus lalu saya bicara tentang kecewa. Ternyata setiap kekecewaan, nah garis bawah, setiap kekecewaan akan mengakibatkan kita terputus dengan Tuhan. Ketika saya kecewa maka hubungan saya dengan Tuhan susah. Nah tetapi ketika saya tidak kecewa, damai sejahtera itu ada tetap dalam diri saya. Nah kembali saya ingatkan bahwa kerinduan ini sangat-sangat begitu dinantikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan. Nah ada apa dengan rusa? Ada apa dengan sungai? Ternyata hewan rusa ini adalah hewan menjadi mangsa, sasaran empuk dari singa atau harim. Nah jadi predator ini dapat mencium dia di tempat di mana dia ada. Insting atau penciuman binatang buas ini sangat begitu sensitif. Di kejauhan sekalipun kalau angin bertiup dia bisa bidik, oh ada rusa di sana. Kemudian dia akan pergi ke sana untuk mengejar. Namun suatu hal yang diberikan oleh Tuhan, dasar kerinduan Daud di sini, seperti rusa yang merindukan air. Nah, kemudian ketika dia dikejar oleh singa ini, dan kalaupun singa tidak melihat dia di mana, tapi aromanya itu yang menentukan singa itu menuju kemana. Dan saat dia kecebur masuk sungai itu, maka singa itu tidak mencium dia lagi. Dia selamat. Nah, saudaraku, kita telah diberikan oleh Tuhan air yang hidup. Ibarat kita rusa. Artinya aroma keduniawian, aroma kedagingan kita itu tidak dicium oleh iblis. Tapi selagi kita masih memelihara keringat-keringat duniawi ini, bicara tentang cara sikap hidup kita yang tidak benar, iblis itu tetap mencium kita kemana kita pergi. Mau ke gereja 2 ikut saudara. Di rumah kita diintai. Karena apa? Aroma duniawi kita itu masih ada. Sehingga kita menjadi mangsa. Sehingga Tuhan mengajarkan kita ada air kehidupan yaitu Yesus. Silakan berendam di sana. Sehingga iblis tidak akan mampu mencium aroma tubuh kita ini untuk dibinasakan. Nah inilah menjadi suatu konsep yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Kiranya kita berdamai kepada Tuhan supaya kita boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan dalam kitab, dalam perjanjian baru dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Apabila engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau.
mintalah apa saja yang kau inginkan, saya pasti berikan. Ciptakanlah hidupmu memiliki aroma Kristus, karena Kristus tinggal dalam diri kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus bukan bicara tentang rutinitas gerejawi, tapi kita ingin memelihara aroma Tuhan itu lewat tubuh dan darah yang diberikan bagi kita. Sehingga iblis itu tidak mampu mendeteksi kita di posisi mana. Kita tidak menjadi bahan perhatian bagi dia untuk kita harus dibinasakan. Sehingga inilah yang menjadi konsep panggilan Tuhan bagi kita di bulan September ini. Sampai September tahun yang akan datang, Tuhan sedang membuka pintu rohani, berkat rohani bagi saudara dan saya. Untuk itu mari semakin bergiat di dalam menjalankan ibadah-ibadahmu. Kembali koreksi dirimu, apakah memang saya datang ke gereja hanya sekedar pertanda keagamaan? Atau mungkin saya datang karena mengenal dia? Atau mungkin saya karena ada kebutuhan? Atau mungkin saya datang hanya dengan kerinduan? Ini bergantung kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa di surga, Kau mengingatkan kami seberapa pentingnya hidup kami ini menjadi tempat damai sejahtera. Yang mungkin oleh karena komunikasi kami secara manusiawi di dunia ini, kami sering kecewa, hilang damai sejahtera. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Supaya jangan berbeda apa yang Tuhan taruhkan di hati kami dari apa yang kami pikirkan. Tuhan mengajak kami untuk memelihara pendamaian yang sejati atas Engkau. Bahkan Tuhan menginginkan kami untuk berdamai dengan sesama kami, bicara tentang pengampunan. Karena kami tahu hanya pengampunan yang membuka pintu pendamaian terhadap orang-orang di sekeliling kami. Dengan cara pendamaian itu maka kami akan melihat pintu kemurahan-Mu. Pintu berkat rohani sedang terbuka bagi setiap kami. Saat ini tidak secara kebetulan kami masuk dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu yang telah Tuhan berikan untuk menebus dosa pelanggaran kami. Izinkan kami untuk boleh menikmati dengan kebenaran, dengan hati yang kudus. Tidak ada hal-hal yang mengganjal di hati kami. Yang mungkin ada orang yang berseberangan dengan kami, membuat kami tersinggung, membuat kami sakit Tuhan. Tapi pada saat ini ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami tahu perjamuan kudus ini adalah suatu bentuk pendamaian yang Tuhan selalu tawarkan bagi setiap kami di setiap kesempatan. Mari Engkau meteraikan Tuhan panggilan-Mu untuk kami tetap menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Janji firman-Mu apabila Engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam Engkau, segala sesuatu yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami ini, Tuhan pasti sediakan. Ajari kami untuk seorang yang taat dan setia untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan, roti dan anggur ini menjadi perjamuan yang kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kuduskan kami, layakkan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ajarku mengasihi Kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku, hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Ajarku mengasihi Kau dengan
tangan kami telah tersedia roti dan anggur sebagai perlambang kesetiaan-Mu yang ingin menyatu dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami menjadi manusia biasa, kami lemah, tidak berdaya. Bahkan kami masih dicium aroma duniawi oleh iblis yang tidak senang dengan Engkau. Namun saat ini Tuhan mengingatkan kami, kematian-Mu adalah kematian yang luar biasa, yang memberikan harga yang mahal, di mana setiap kami beroleh pengampunan. Mari Tuhan, kuduskan, tahirkan kami, layakkan kami, supaya roti dan anggur ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kami, tapi benar-benar akan membangun kehidupan kami ke arah yang lebih sempurna sebagai pribadi yang mengenal Tuhan di atas segalanya. Ini kami Tuhan akan menerima tubuh dan darah. Amin. Mari pegang anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pegang roti di tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang menguduskan kami. Baharui hati pikiran kami lewat kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami akan semakin
menyempurnakan hidup kami mengarah kepada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah memberikan damai bagi kami. Hanya itu berasal daripadamu. Izinkan kami untuk boleh menghampiri Engkau dalam segala keterbatasan kami, supaya kami beroleh damai sejahtera yang sejati, supaya kami mendapatkan Yerusalem yang Tuhan telah janjikan, sampai kami masuk ke Yerusalem baru yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu ini Tuhan, di tengah keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan mereka ada di tangan-Mu. Lindungi mereka dari maut, kecelakaan, sakit, penyakit Tuhan. Berikan kesehatan yang prima untuk mereka tetap boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan segala pencobaan Tuhan lewat apa yang kami lihat, kami dengar, sehingga kami tetap boleh Tuhan menikmati hubungan pendamaian dengan Tuhan yang adalah satu-satunya pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap perjalanan hamba-hamba-Mu ini. Bukakan Tuhan pintu-pintu yang tertutup selama ini. Bahkan berkat rohani teristimewa akan menjadi kepunyaan kami. Karena itulah yang menjadi pegangan kami, modal kami untuk kami boleh menghampiri-Mu dalam kekekalan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang perdana datang di tempat ini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Sambil mempersiapkan persembahan kita yang kedua yang akan kita hantarkan ke depan, yaitu persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop khusus persepuluh yang telah dibagikan ataupun persembahan lainnya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Menara doa sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Pada hari Kamis ini kita kembali menjadi tuan rumah Menara Azusa secara hybrid di tempat ini. Menara doa ini akan dimulai pada pukul 18 WIB hingga pukul 20 WIB. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir bersama-sama untuk berdoa. Dan para pengerja diwajibkan untuk hadir. Dan kegiatan doa pengurapan Rabu serta FA di hari Kamis dan Jumat digabungkan di acara Menara Doa ini. Doa puasa pada hari Sabtu diadakan secara on-site di tempat ini pada pukul 10 WIB. Latihan musik, tari dan multimedia akan diadakan setiap Sabtu di tempat ini pada pukul 16 WIB. Dan setiap malam minggu pukul 18 diadakan ibadah pemuda di tempat ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Dan seluruh ibadah disertai dengan ibadah anak sekolah minggu di ruangan sekolah minggu depan. Dan kami infokan bahwa ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Egwene Gayakari yang datang dari Ghana, Afrika. Pada hari Minggu sorenya di tempat ini akan diadakan KKR terbuka untuk umum. KKR ini akan dimulai pada pukul 5 sore dan akan dilayani oleh Pastor Egwene Gayakari. Bagi jemaat Tuhan yang mempunyai saudara, keluarga ataupun kerabat yang mempunyai pergumulan, keterikatan ataupun sakit penyakit dapat ikut serta hadir dalam KKR ini. Untuk kenyamanan kita bersama dihimbau kepada Bapak Ibu hadir sebelum jam 5 sore. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus ataupun konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengantarkan persembahan kita ke depan, yaitu persembahan persepuluhan di dalam amplop yang telah diberikan kepada Bapak Ibu,
dan juga beberapa mungkin yang memberikan persembahan umum, baik persembahan ucapan, syukur, diakonia, pembangunan, dan persembahan yang lainnya dapat juga diantarkan ke depan. Tetapi sebelum kita mengantarkannya ke depan, kita terlebih dahulu menyerahkan daripada persembahan yang telah kita persiapkan di dalam amplop. Mari kita sama-sama angkat daripada persembahan kita ke atas. Kita sama-sama menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, di minggu yang pertama ini di bulan September, kami Tuhan mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu, yaitu Tuhan sepersepuluh daripada apa yang kami dapatkan. Biarlah Tuhan Engkau tetap senantiasa disenangkan. Biarlah Tuhan melalui daripada persembahan ini ya Bapa, kami dapat semakin mempunyai disiplin rohani kami, di mana Tuhan akan tetap senantiasa memberkati kami, usaha kami, sawah ladang kami, ataupun yang menjadi bisnis kami, ataupun yang menjadi keluarga kami, kesehatan kami, dan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi benih rohani kami di bulan September ini. Kiranya nama Tuhan tetap senantiasa disenangkan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu dapat masuk melalui jalan tengah, mengantarkan dan memasukkannya ke dalam amplop yang ada di depan, dan kembali ke tempat duduk masing-masing melalui jalan kiri dan kanan. Bagi jemaat yang ada di paling belakang, dapat memberikan di dalam kotak persembahan yang telah tersedia di belakang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangannya hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. kedua tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini
besok, bahkan sampai Maranatha dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus berkati. Shalom.